Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Pemirsa, alhamdulillah saya kembali dalam obrolan bincang untuk mengurai, mendalami, memahami Asmaul Husna. Kenapa demikian? Karena sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi asmaul husna fad'uuhu biha, bahwa bagiku Allah memiliki 99 nama dan mintalah. Lalu 99 itu bukan hal yang sedikit, tentunya banyak. Satu asma dengan asma yang lain punya makna tersendiri. Satu asma dengan yang lainnya juga apa yang kita minta, asma mana yang akan dipakai. Pada kesempatan sekarang ini saya bersama Ananda Kiai Haji Maki Mujahid. Ini juga masih mantu ya. Ini kakaknya Ki Irham Magifari kemarin. Jadi saya sekarang ini untuk Asmaul Husna ini nggak terlalu banyak ngajak orang. Paling kalau nggak anak, mantu, keponakan gitu. Ini juga sama ya, dia singa podium itu. Cuman sekarang disuruh berhenti karena sakit. Nah, tapi separah apapun sakitnya, kalau dengan asma mutakabir ini ternyata juga nggak ada yang besar. Karena makna daripada al-mutakabir ini artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu suka dibilang juga yang maha besar. Ya. Maha itu paling tinggi. Dan besar ini dalam kamus atau dalam bahasa Arab klasik ini memiliki makna besar, besar dalam segala hal. Nah, ini sebelum dikaitkan kepada asma. Makna lafaz daripada al-mutakabir itu adalah yang besar. Besar dalam ukuran, ya ada istilah sampai gigabit. Ya, itu ukuran juga sekarang ini ada terabit atau apalah. Kalau meter bukan lagi kilometer. Dalam apapun dia yang terbesar itu. Itulah namanya mutakabir dalam bahasa Arab. Dalam posisi pangkat tidak ada yang memiliki pangkat tertinggi. Setinggi-tingginya pangkat masih ada yang lebih tinggi lagi. Dalam ilmu pengetahuan, sepintar-pintar orang ada yang lebih pintar. Di dalam hal kekuasaan, sekuasa-kuasanya orang Ada batasnya. Raja ada batasnya juga, ada yang lebih kuasa lagi. Kalau bahasa Arab itu mutakabirun itu kan isim fa'il. Isim fa'il. Ini ada yang disebut ilmu tasrif. Itu mustaq minhunya itu sebagaimana kita ketahui ada fi'il madi, ada juga masdar taukid. Kalau ke makna yang tidak ada embel-embelnya itu ada di masdar taukid. Tetapi kalau di lafadznya itu yang ada embel-embel tambahan dan sebagainya itu berada di kalimat dalam segat fi'il madi, dan sementara ini adalah isim fa'il wajan mutafa'ilun. Jadi tafarroha Fahuwa mutafarrihun gitu. Nah, pemirsa, ada hadis yang mengatakan bahwa takhalaku biahlakillah. Bagaimana menyikapi kita terhadap sifat asma al mutakabir ini, atau mau mesti menambahkan tentang al mutakabir?
bahwa Al-Mutakabbir, Allah yang Maha Agung itu tidak ada lagi yang melebihi agungnya Allah. Kalau ada orang yang melebihi, mengatakan diri lebih besar, lebih agung, taruh seperti Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Fir'aun tidak merasakan sakit yang berat, tidak merasakan sakit yang apalagi kecil, sampai-sampai Fir'aun itu pernah gering gitunya, tidak pernah sakit, merasakan diri hebat, ana rabbukumul a'la, bahwa kami adalah Tuhan yang maha tinggi, yang maha agung. Tetapi walaupun Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, ujung-ujungnya mati dan mengenaskan. Ya, kalau begitu dengan hadis takhalaku bi'alakillah, berarti ada bagaimana sikap kita ini. Itu di dalam kitab Sa'adatul Daurain disebutkan bahwa manusia itu wajib membersihkan diri dari hal-hal yang sekiranya menghalangi diri pada Allah. Mungkin salah satunya adalah takabur. Dan bahkan iblis pun sampai dilaknat oleh Allah, dia berbuat maksiat karena takabur. Dan orang yang takabur itu, sebagaimana dijelaskan, bahwa orang yang takabur itu sangat sulit untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Fir'aun dengan iblis. Berbeda dengan dosa itu karena hawa nafsu, karena birahi, itu satu saat untuk mendapatkan maghfirahnya tidak terlalu berat seperti karena takabur. Jadi pemirsa, yang terpenting kita adalah bagaimana kita berbuat. Sekali lagi, jauhkan sifat-sifat takabur, jauhkan hal-hal yang sifatnya menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang takabur itu kan nggak bisa lah. Nah, dan salah satunya orang yang takabur itu dia tidak akan berdoa karena merasa dirinya mampu. Padahal urusan doa, terlepas you mampu atau tidak, urusan doa terlepas dari syariat itu optimal atau tidak optimal, masalah doa adalah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dengan Asmaul Husna ini. Karena Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bahkan kata Rasul, barang siapa yang menghafal 99 asma Allah kurang 100, kurang 1 dari 100, maka dia akan masuk ke dalam surga. Tentu saja bukan sekedar hafal juga, mungkin saja juga sebagai hafal saja, akan lebih baik juga kalau kita memahami lebih jauh. Nah, pemirsa, oleh karena sifatnya fad'uhu, minta. Jadi kita berdoa itu adalah memujulkan diri bahwa diri kita tidak sombong. Memujulkan bahwa diri membutuhkan, memerlukan kepada yang lebih besar, yakni Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkadang orang juga terasa dihimpit dengan kepedihan, keperihan. Ya, dalam istilah Sunda, gitu salah kio lain, nete semplek, nincak semplak, ngajewang pengas, gitu. Wah, parah deh. Nah, setentingan buat keting. Nah, sebesar apapun derita, kalau Allah menghendaki untuk menghapuskan dari itu, nggak ada yang besar. Yang besar hanya Allah. Allahu Akbar. Orang menghina kepada diri kita, serasa dia lebih baik, catat bahwa tidak lebih besar selain Allah. Allahu Akbar. Allah adalah Al-Mutakabbir, Allah yang maha besar. Ada yang menarik ya? Ya. Saking besarnya Allah, saking agungnya Allah, tidak boleh ada makhluk yang merasakan besar. Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, maksiatun aurosat dilan waftikoron khairun min ta'atin aurosat izzan wastikbaron. Orang yang sering berbuat maksiat, dosa,
dosa besar maupun dosa kecil. Tetapi setelah melakukan dosanya itu, aurasat dillan waftikoron, merasa hina dan butuh dengan rahmat Allah, khairun aurasat khairun min ta'atin aurasat izzan wastikbaron, lebih baik daripada orang yang kepala jidatnya hitam, terus kaki kenengna bengkak, perutnya krempeng bakat saum, panon celong bakat puasa, tetapi aurasat izzan wastikbaron, setelah mengerjakan pekerjaan yang baiknya merasakan diri hebat di hadapan Allah dan merasakan agung di hadapan Allah, udah menjustifikasi ana ahlul jannah wa antum ahlun nar. Itu lebih baik. Jadi ana minal jannah itu takabur ya. Dari takabur. Mestinya seperti itu juga dijauhkan ya. Dijauhkan. Supaya kita tidak jauh dari Allah. Bahkan bagi seorang pendosa sekalipun. Iya. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, tidak akan melebihi besarnya maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kisah juga ada di dalam tarikh ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersih-bersih neraka. Ya. Bahwa semua umat Nabi Muhammad itu harus diangkat di neraka, harus masuk surga. Kemudian malaikat ini lapor, ya Rasulullah, sudah nggak ada, umatmu sudah habis. Tidak, aku masih mendengar deritan seorang hambaku. Malaikat turun lagi ke neraka, ternyata ada seorang perempuan yang untuk mengangkat orang ini pakai, kalau diibaratkan pakai linggis, pakai martil, pakai apa sekarang itu namanya hammer ya, saking berada di kerak neraka. Lalu naiklah dia diangkat dari neraka, dan dia sangat malu ketemu Rasulullah, dan dia segan malu juga untuk masuk surga. Bagi dirinya selamat saja di neraka sudah hebat. Tapi apa kata Rasul? Tidak, engkau adalah umatku, maka engkau harus masuk ke dalam surga. Ini tetapi maksiat yang diperbuat itu ada batasnya. Ya. Selain musyrik. Ya. Kalau musyrik, itu nggak ada. Nggak ada ampun. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa, semua dosa kecuali musyrik. Wa yaghfiru ma duna dzalika. Jadi jangan pernah sekalipun untuk mensekutukan Allah. Musyrik itu ya. Karena yang musyrik itu kembali kepada takabur lagi juga. Karena dia merasa menafikan Allah, ada yang lain. Jadi ada mutakabirnya ini, Allah ini dinafikan. Tapi kuncinya untuk bisa mendapatkan ini, segala dosa bisa diampuni Allah, tapi kuncinya harus ada iman. Kalau tanpa iman, orang-orang kafir nggak dapat ampunan. Tapi sehebat apapun, sebesar apapun dosa itu, ingat bahwa Allah Al-Mutakabir, bahwa Allah Maha Besar ampunannya. Untuk itu, wahai saudaraku, wahai sahabatku, jangan berkecil hati untuk segera berbuat baik, kembali kepada jalan yang benar. Pemirsa, selanjutnya doa. Pan'uhu lahu. Kalau takholiqu bihalakillah, kita harus menjauhkan diri dari hal-hal yang sekiranya bisa penghalang pada Allah. Salah satu paling utama penghalang pada Allah adalah takabur ya. Selanjutnya adalah khasiat. Khasiatnya adalah asma yang mutakabir itu akan dianugerahkan anak yang soleh apabila ketika dia datang kepada istrinya dan membaca yang mutakabiru sebelum jima 10 kali, maka anaknya akan menjadi anak yang soleh, dan kalau perempuan tentunya solihah. Jadi pemirsa, kalau kita akan berhubungan suami istri ya, jangan hanya karena nafsu birahi saja, tapi juga akan baik, lebih baik kita bacakan ya mutakabbiru.
Lalu yang kedua ada asror. Asror itu rahasia. Rahasia kok dikasih tahu ya. Maksudnya makna atau fadilah lain, ada kalimat lain selain yang mutakabbiru, yaitu apa aja itu? Ya jalilul mutakabbiru ala kulli syai'in fal adlu amruhu wasidku wa'duhu. Jadi artinya ya jalilul mutakabbir, Allah itu yang maha agung dan yang maha tinggi, ala kulli syai'in, terhadap semua perkara, fal adlu amruhu wasidku wa'duhu, janji-janjinya dan keadilannya Allah itu yang maha tinggi, Allah yang maha adil, Allah yang maha agung. Jadi membaca ini bukan hanya melafadzkan, ya, ada baiknya juga paham artinya. Paham artinya. Karena ini adalah mengikrarkan diri. Nah, barang siapa yang membaca atau apalagi sampai menjiwai, memahami, tapi yang paling tidak kita harus paham makna artinya ya, sebagaimana barusan Ananda sampaikan ya. Ini orang ini kalau dia membacanya ya, dia akan mendapatkan kemuliaan yang agung dan juga akan ditinggikan derajatnya. Jadi kalau kita ingin mulia dan derajat tinggi, bacalah asror yang tadi. Tentu saja mulia dan agung, yang paling baik adalah mulia dan agung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lebih penting. Tetapi ini juga kalau kita bacakan asronya ini, ya kita di hadapan makhluk juga akan mendapatkan kemuliaan dan juga akan naik, diagungkan derajatnya. Kembali kepada mana tadi itu, bagaimana menjiwakannya dari 88 asror ini nih? Jadi yang tinggi itu, yang agung itu hanyalah Allah. Malahan ada satu kisah dalam syarah kitab Hikam. Ada satu orang pemuda, yang mana pemuda itu selama hidupnya mengerjakan maksiat besar maupun yang kecil. Lalu sakit yang hebat. Ada ibunya menengok. Ceritanya gini, Mak, kayaknya saya ya akan duluan meninggal daripada Emak. Kalau saya meninggal, ada wasiat, Mak. Ada 4 saya wasiat terhadap Emak. Yang pertama, jangan dikasih tahu yang lain. Kalaupun dikasih tahu, bukan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi alhamdulillah. Yang kedua, jadi dia mati bukannya nggak mau, tapi dibilang mau alhamdulillah, disyukuri gitu ya matinya. Iya. Bukan itu. Jangan dikasih tahu orang yang lain. Takutnya bukan innalillahi, tetapi dengan matinya malah jadi bersyukur ini, mereka. Iya, bersyukur. Jadi dia takut juga kalau disyukuri karena kematiannya. Iya. Malah dia tukang dosa ya. Iya. Jadi tukang dosa juga ada nyelip dikit gitu kan. Ada, nggak mau deh kalau dibilang jelek-jelek amat mah gitu. Dia juga punya cahaya iman gitu ya. Tetap dia innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa kembali itu kembalinya pasti akan kepada Allah. Padahal dia tukang wasiat ya. Iya. Yang kedua wasiat, Mak, kalau saya duluan meninggal, tolong tulis dalam kain boeh saya, Mak. Kain kafan. Kain kafan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan kalimah tauhid tersebut, Allah yang maha agung. Harapan dengan kalimah tersebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimah Allah yang agung ini, Allah memberikan rahmat yang besar. Yang ketiga, Mak, kalau saya duluan meninggal, saya wasiat terhadap Mak, tolong injak kepala saya kalau saya udah dikuburkan. Lalu, di atas kepala, dikubur di atas kepalanya ya? Iya. Lalu Mak harus berbicara, rasain, Nak, orang yang suka melaksanakan dosa, rasain lo gitu. Rasain lo. Yang keempat, Ma harus mengampuni dosa saya.
yang Allah karim. harus mengampuni dosa saya, dan emak pun harus meminta maaf, harus memintakan maaf kepada Allah atas dosa saya. Lalu dalam 3 hari setelah wasiat itu, pemuda itu meninggal. Ibunya langsung melaksanakan wasiat, tidak dikasih tahu orang lain, dikarenakan takut, bukan innalillahi tetapi alhamdulillah. Terus dimandikan, dibungkus kain kafan oleh adik-adiknya, terus disolatkannya nggak di masjid, di rumah. Setelah itu kain kafannya ditulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan kain kafan kalimat jalalah Allah yang agung itu. Harapan anaknya mempunyai rahmat, dikasih rahmat yang besar oleh Allah. Dan jelas ada terbias iman ya. Ada iman. Lalu dikuburkan. Setelah dikuburkan, anaknya ditincak pelebah kepalanya. Kepalanya, nak rasain dosa, rasain azab untuk orang yang mengerjakan dosa pelanggaran terhadap Allah. Tincak. Terus, ya Allah, saya ini yang melahirkan 9 bulan anak saya, terus 2 tahun ngagantel dina susu abdi, ya Allah, wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain, capek mengurusi anak saya ini. Saya yang membesarkan, yang melahirkan, yang menete, mengampuni semua dosa anak saya. Sekarang saya minta maaf kepadamu, ya Allah yang agung, Allah yang maha segalanya, tolong ampuni dosa saya. Lalu nenek-nenek itu tersenyum terbahak-bahak. Ada auliaullah di belakang. Nek, kenapa? Orang lain meninggal anaknya menangis, sakit hati. Kalau nenek ini malah tersenyum. Barusan anak saya berbicara, mak pulang ke rumah, saya udah ketemu dengan rahmat Allah. Saya sudah merasakan raudhatun min riyadil jannah. Ini al-mutakabbir, agungnya Allah. Bahwa sebesar apapun dosa itu, ya, tidak akan melebihi kepada maghfirah Allah. Dan satu lagi, ternyata sang ibu adalah juga senjata pamungkas. Makanya doa ibu harus selalu diminta. Ya, seperti anak tadi, bahkan dia masih, tapi dia masih minta doa kepada ibunya. Dan tentunya kepada ibunya sedendam-dendamnya terhadap anak. Sakekelan jadi anak pepeje pada seorang ibu. Jangan pernah mendoakan anaknya untuk hal-hal yang negatif, kecelakaan dan sebagainya. Selalu doakanlah anak ibu dengan doa yang terbaik. Doaul walidain ka doain nabi li ummati. Doanya ibu bapak itu terhadap anaknya seperti doa nabi terhadap umatnya. Dalam arti bina segi ijabah. Saking jadi salah satu kalau cari orang sakti itu ya ibu gitu. Baiklah pemirsa, alhamdulillah untuk ngobrol tuntas, membahas, mengurai tentang asma Allah, asma husna, al-mutakabbir selesai sudah. Takhaliqu bihalakillah juga sudah. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan tetap bersama Mausul Channel. Terima kasih. Bili Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.